Ada satu bank besar yang saya tahu melakukan restrukturisasi atau penyelamatan kredit nasabahnya dengan baik. Apa yang dilakukan oleh bank itu? Awalnya, bank itu memberikan kredit modal kerja dan investasi kepada nasabahnya sebesar 1 miliar. Terdiri dari 500 juta untuk modal kerja usaha penjualan pakan ternak dan 500 juta lagi untuk investasi pembelian ruko. Bunga kreditnya 12% per tahun, sehingga setiap bulan nasabah membayar bunga total 10 juta, yaitu 5 juta untuk bunga kredit modal kerja dan 5 juta untuk bunga kredit investasi. Bank juga mensyaratkan agar nasabah membayar pokok kredit investasinya sebesar 5 juta per bulan. Jadi, total kewajiban nasabah per bulan menjadi 15 juta. Usaha nasabah pun berkembang dengan baik sejak kredit itu diberikan. Selama bertahun-tahun, kredit berjalan lancar. Kredit modal kerja telah diperpanjang beberapa kali dan angsuran bunga pokok kredit berjalan lancar. Hingga suatu saat tak terduga terjadi wabah flu burung yang mengakibatkan seluruh usaha pakan ternak kena dampaknya. Usaha nasabah pun menurun, pendapatannya tinggal 50% saja. Menyadari kondisi usaha yang semakin menurun, nasabah pun datang ke bank dan memohon kepada staf kredit, "Pak, kondisi usaha saya menurun. Pendapatan saya berkurang setengahnya. Saya hanya mampu membayar angsuran 8 juta per bulan. Saya mohon penurunan bunga bank dan penurunan cicilan pokok sampai usaha saya membaik kembali." Lalu apa yang dilakukan oleh bank itu? Dengan cepat staf kreditnya melakukan analisa penyelamatan kredit. Kredit nasabah pun direstrukturisasi. Bentuk restrukturisasinya adalah: 1. Suku bunga kredit nasabah diturunkan dari 12% menjadi 10%. Berdasarkan analisa, ini berarti bank yang tadinya untung 3%, demi menyelamatkan kredit dan usaha nasabah, bank mau menurunkan keuntungannya menjadi 1% saja. Yang kedua, pembayaran pokok kredit investasi ditunda selama 1 tahun. Dan yang ketiga, jangka waktu kredit investasi diperpanjang 2 tahun. Keempat, setelah suku bunga diturunkan dari 12% menjadi 10%, seharusnya nasabah membayar bunga setiap bulan 8,3 juta. Ini pun diberikan kemudahan atau relaksasi. Nasabah cukup membayar bunga sebulan 6 juta saja, disesuaikan dengan kemampuan nasabah yang memang saat ini telah menurun. Sisanya ditangguhkan dan dibayarkan setahun kemudian. Setahun kemudian, usaha nasabah mulai membaik dan staf kredit kembali melakukan review perubahan syarat kredit disesuaikan dengan kondisi nasabah saat itu yang sudah mulai membaik. Restrukturisasi kredit yang dilakukan oleh bank itu telah menyelamatkan usaha nasabah dan membuat kreditnya tetap lancar, sehingga bank pun terhindar dari kredit macet. Dapat dibayangkan, andai saja saat itu bank tidak melakukan restrukturisasi atau penyelamatan kredit nasabahnya, maka kredit nasabah pasti akan macet. Usaha nasabah akan terus menurun karena dipaksa oleh bank untuk membayar angsuran di luar kemampuannya. Bank pun akan rugi karena NPL atau non-performing loan semakin tinggi.